Pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Berikanlah kemampuan kepada hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dan berikanlah hati yang terbuka kepada setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Tuhan tolong kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam. Saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk berbagi bersama dengan saudara hari ini. Dan hari ini kita bicara tentang spiritual immaturity atau ketidakdewasaan rohani yang didasarkan pada Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai pasal 6 ayat yang ke-12 seperti yang dibacakan tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ini saya ingin mengatakan kepada kita saudara bahwa pertumbuhan iman itu adalah sebuah keharusan atau keharusan bagi mereka yang dipanggil di dalam Kristus. Pertumbuhan iman itu adalah sebuah keharusan atau keharusan yang harus terjadi di dalam mereka yang dipanggil di dalam Kristus. Dan bagaimana tandanya terlihat saudara? Ketika kita di dalam perjalanan ini ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, namun kita tetap setia pada kebenaran. Kita tetap ingin merindukan Tuhan, maka itu menjadi pertanda bahwa kita sedang dalam proses pertumbuhan iman yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ini masih belum punya anak, belum pernah punya anak. Tetapi menurut hemat saya, bagi orang tua yang melahirkan seorang anak, yang memiliki seorang anak, tentunya orang tua itu akan menginginkan anaknya bertumbuh secara baik. Baik itu fisik maupun mental. Saudara, dengan demikian orang tua akan berusaha keras, melakukan berbagai macam hal, agar anak itu bertumbuh dengan baik. Dengan cara apa? Mereka memberikan makanan yang bergizi. Bahkan juga menambahkan suplemen untuk anaknya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan saudara, ketika orang tua melihat anaknya ada sesuatu, ada masalah pada anak itu, maka orang tua akan berusaha keras memberikan concern yang lebih besar lagi agar anak itu bisa bertumbuh secara baik seperti pada umumnya saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesenangan tersendiri bukan ketika kita melihat anak kecil atau anak kita mulai berbicara hal-hal yang kecil. Seperti mereka memanggil nama kita dengan papa dan mama, bahkan melakukan hal-hal yang kecil seperti merangkak, mulai berdiri, bahkan mulai bisa jalan. Ada sesuatu kesenangan dari diri orang tua melihat perkembangan anaknya bukan? Dan ini saudara sebenarnya yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat yang menerima surat Ibrani. Gambaran ini menjadi contoh apa yang menjadi harapan dari Paulus kepada jemaat yang menerima surat Ibrani. Paulus itu mengharapkan mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh secara baik. Ia mengharapkan saudara jemaat yang berlatar belakang Yahudi ini tidak sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi Kristen yang mengalami pertumbuhan sekalipun mereka mengalami tekanan pada masa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain begini, Kristen itu seharusnya mengalami pertumbuhan di tengah-tengah iman, di tengah-tengah tekanan, mengalami pertumbuhan di tengah-tengah tekanan oleh karena iman kita kepada Kristus. Jemaat yang tetap setia kepada Kristus sekalipun keadaan begitu berat. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Paulus berharap jemaat ini tidak lagi seperti anak kecil yang memakan makanan halus. Tidak lagi menjadi anak kecil yang hanya menginginkan susu, tetapi menjadi jemaat yang memakan makanan orang dewasa, makanan keras. Paulus berharap bahwa jemaat itu mampu sebenarnya mengimplementasikan apa yang mereka pahami di dalam Kristus, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Itu harapan dari Paulus
pada pertumbuhan jemaat yang menerima surat Ibrani. Lalu bagaimana kita melihat hal ini saudara? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan jemaat yang menerima surat Ibrani? Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-11 dan kemudian ayat yang ke-12. Di sana dikatakan tentang hal ini ada banyak hal yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban untuk mendengar. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat latar belakang daripada jemaat sebenarnya. Jemaat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jemaat yang bukan baru 1-2 tahun percaya kepada Kristus. Bukan jemaat yang baru 1-2 bulan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka adalah jemaat yang sudah lama menikmati persekutuan dengan Allah, sudah lama terafiliasi dengan Kristus. Kenapa saya katakan hal itu saudara? Karena kalau kita melihat ayat yang ke-12, dikatakan di sana, sekalipun ditinjau dari sudut waktu, seharusnya engkau sudah jadi pengajar. Saudara, menjadi pengajar itu bukan perkara yang gampang loh. Dia harus melewati satu proses yang begitu panjang, lalu kemudian ada satu titik di mana dia bisa mengajarkan orang. Dan itu sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Artinya secara logika, jemaat-jemaat yang menerima surat Ibrani seharusnya sudah memahami betul kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mereka sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Mereka sudah bisa melakukan apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi saudara, yang terjadi adalah sebaliknya. Harapan itu tidak sesuai dengan realitas, saudara. Apa yang Paulus harapkan terjadi pada kehidupan jemaat ternyata tidak sesuai dengan realita. Kenyataannya adalah sekalipun mereka sudah mengikut Tuhan sekian lama, menjadi pengikut Kristus sekian lama, kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan orang yang baru percaya kepada Tuhan. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan mungkin, saudara. Dan ini menjadi tantangan bagi kita hari ini sebenarnya. Ketika kita hidup dalam dunia hari ini, apa yang menjadi pembedamu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Apa yang menjadi nilai yang membuat engkau berbeda dengan orang yang baru percaya kepada Tuhan? Apa nilai yang ada dalam dirimu? Apa value yang ada dalam diri kita? Yang membuat itu menjadi pembeda kita dengan dunia di mana kita ada hari ini. Dan kalau itu bisa muncul dalam diriku dan dirimu saudara. Kalau nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai daripada Kristus ada dalam dirimu dan menjadi pembeda kita dalam dunia ini. Saya bisa memastikan kepada saudara, saudara sedang mengalami pertumbuhan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 tanda sebenarnya yang diungkapkan oleh Paulus bahwa jemaat ini sedang mengalami stagnan. Ada 3 signs yang menggambarkan bahwa jemaat ini sedang mengalami ketidakbertumbuhan atau ketidakdewasaan rohani. Yang pertama saudara, mereka itu lamban untuk mendengar. Lamban untuk mendengar. Mari kita coba perhatikan bagian ini saudara. Mendengar dalam konteks ini saudara tidak hanya sekedar mendengar lalu lewat. Tidak hanya sekedar ketika kita mendengarkan orang ngomong lalu lewat begitu saja. Tidak seperti kita mendengar masuk telinga kanan lalu lewat telinga kiri saudara. Lambat mendengar dalam hal ini lebih daripada sekedar itu. Lamban mendengar dalam konteks ini bicara tentang bagaimana kita mendengar, lalu kita melakukan firman itu. Bagaimana kita mendengar dari firman Allah, lalu itu menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Jadi ketika Paulus mengatakan kamu lamban mendengar, tidak hanya sekedar lambat untuk mendengarkan. Tetapi lamban untuk melakukan, bahkan kalau dalam kalimatnya saudara, sluggish, itu kan binatang, dipakai sluggish hearing, listening. Itu artinya ada sebuah kemalasan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan menariknya saudara dalam tafsiran yang saya baca beberapa waktu terakhir ini. Dikatakan begini, lamban untuk mendengar adalah kondisi yang membahayakan bagi mereka yang dipanggil untuk hidup radikal di dalam Kristus.
Lamban untuk melakukan firman Allah, lamban untuk melakukan segala perintah Allah adalah kondisi yang membahayakan bagi mereka yang dipanggil radikal untuk menjadi pengikut Kristus. Kenapa saudara? Karena persoalan yang ditimbulkan oleh lamban mendengar dalam konteks ini saudara adalah kita tidak ada respon pada Injil secara utuh yang bisa menimbulkan ketiadaan komitmen dari kehidupan kita yang berdampak pada implikasi hidup kita setiap hari. Ketika kita lamban untuk mendengar, maka efeknya adalah kita tidak punya komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Kita tidak ada komitmen untuk tetap setia pada kebenaran. Kita tidak ada komitmen untuk setia pada jalan yang Tuhan sudah gariskan kepada kita. Itu efek samping daripada lamban mendengar saudaraku. Apa sih sebenarnya ketika Paulus mengatakan, kamu lamban mendengar? Dengan kata lain sebenarnya, kamu ini sekalipun jemaat yang sudah begitu lama, kamu adalah jemaat yang lamban untuk taat pada apa yang kamu pelajari. Lamban melakukan atau lamban mengimplementasikan apa yang kamu katakan di dalam gereja, di dalam komunitas, dengan kehidupanmu sehari-hari. Istilahnya kasarnya saudara, tidak ada integrasi yang baik antara perkataanmu dalam komunitas gereja dengan kehidupanmu dalam kehidupan nyata. Tidak ada integrasi dengan apa yang kamu pelajari di dalam gereja dengan kehidupanmu di tengah-tengah masyarakat. Kamu lamban mendengar. Saudara, yang menarik sebenarnya adalah ketika Paulus memakai kamu lamban mendengar. Karena ini surat diberikan kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi, maka mendengar itu bukan perkara yang susah untuk mereka pahami. Bukan perkara yang susah untuk mereka pahami. Kenapa saudara? Karena di dalam konteks jemaat Yahudi, konteks orang Yahudi, mendengar itu sesuatu yang common banget. Karena mereka punya tradisi menceritakan segala kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu dalam kehidupan orang Israel kepada anak mereka terus-menerus. Dan ketika mereka menceritakan itu tidak hanya sekedar membuat anaknya mendengar, tapi mereka berharap anak itu bisa melakukan dan bisa tetap setia kepada Tuhan ketika mendengar cerita itu. Jadi ketika Paulus mengatakan mendengar di sini, lamban mendengar, mereka betul-betul paham apa maksud daripada Paulus. Bahkan saudaraku, kalau kita perhatikan daripada istilahnya kalimat syahadatnya orang Yahudi, maka dikatakan dalam kalimat syahadat pengakuan iman mereka. Dalam pengakuan iman mereka itu ada satu kalimat yang terus mereka ulang. Yang namanya begini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu selalu dikumandangkan saudara. Apa artinya? Dengarkanlah Israel, dengarlah Israel. Shema, dengarlah Israel. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya saudara, mendengar itu bukan hanya sekedar yang kata yang berlalu demikian saja. Tapi itu kalimat atau kata-kata yang betul-betul diresapi oleh orang Yahudi. Kenapa saudara? Karena di dalam kalimat Shema itu mengandung arti, bahkan kalau kita lihat gramatikal dalam bahasa Yunaninya, mengandung arti tentang ketundukan, ketaatan untuk memahami dan mengandung makna meresponi. Dan kalimat itu sama dengan apa yang kita bahas pada surat Ibrani ini. Artinya apa saudara? Ketika Paulus mengatakan bahwa kamu lamban untuk mendengar, sebenarnya Paulus mengatakan begini, kamu itu sudah sekian lama menjadi Kristen, tapi kamu lamban melakukan firman Allah. Kamu lamban untuk tunduk kepada Allah. Kamu lamban meresponi segala apa yang Tuhan firmankan kepada engkau. Dan ini menjadi pertanda saudara. Pertanda bahwa jemaat itu sedang tidak baik-baik. Sedang tidak sehat-sehat saudara. Yang kedua saudara, yang dialami oleh jemaat adalah masih memerlukan susu. Kenapa hal ini menarik saudara?
saya kembali kepada cerita tadi saudara tentang membesarkan seorang anak. Saudara masih ingatkah ketika saudara membesarkan seorang anak? Masih ingat? Atau sudah tidak ingat sama sekali? Masih ingat gak saudara? Masih tentunya pasti ingat karena itu keseharian saudara yang membesarkan anak. Jadi pertanyaannya buat saudara, kapan terakhir kali saudara memberikan susu kepada anak saudara? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali saudara mulai memberikan, maksudnya kapan saudara memulai memberikan dia makanan keras? Setelah 1 tahunkah? Setelah 2 tahunkah? Atau setelah 5 tahunkah? Kapan saudara melihat dia mulai merangkak? Kapan terakhir kali saudara melihat dia mulai berdiri? Kapan terakhir kali saudara memberikan dia treatment supaya anak itu bertumbuh secara baik? Itu poin yang saya ingin katakan. Kapan terakhir kali? Dan apa alasannya saudara ingin memberikan semuanya itu? Memberikan susu, memberikan makanan keras, memberikan treatment yang bukan lagi seperti anak kecil tapi seperti orang dewasa. Kenapa? Karena saudara sadar bahwa anak saya ini bukan lagi anak kecil, tapi dia sudah dewasa. Dia sudah besar, maka saya harus memberikan treatment yang beda. Mungkin dulu ketika dia kecil saya kasih dia susu, tapi ketika dia sudah 10 tahun, tidak mungkin saya kasih dia susu terus. Tidak mungkin saya kasih dia makanan yang lembut terus. Dia harus makan nasi. Dia harus, kalau di Australia harus makan roti. Karena kita tahu dia dewasa. Tetapi yang menarik saudara, jemaat ini dalam konteks itu dikatakan mereka masih makan susu. Sudah sekian lama tapi masih makan susu. Ibaratnya saudara, itu anak kecil sudah sekian lama, dia sudah umur 18 tahun, tapi orang tuanya itu masih memberikan susu atau anak itu masih makan makanan yang lembut. Seharusnya dia sudah makan makanan solid karena umurnya sudah dewasa. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat saudara. Mereka sudah dewasa. Seharusnya makan makanan yang berat. Jadi saudara, kalau kita perhatikan penggunaan kata susu di situ sebenarnya, penggunaan kata susu dan makanan keras bertujuan memberikan perbedaan atau pembeda antara mereka yang sudah dewasa dan masih anak-anak. Anak-anak itu masih minum susu. Dalam konteks itu, ketika masih minum susu berarti Paulus ingin mengatakan, anak-anak atau orang-orang Ibrani itu tidak memahami kebenaran. Dan mereka yang makan makanan dewasa, yang sudah memiliki panca indera yang terlatih, adalah mereka yang sudah memahami kebenaran dan sudah melakukannya. Mari kita lihat hal ini dalam konteks Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 saudara. Dalam bagian Roma saudara kita melihat bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan supaya apa? Supaya kemudian engkau bisa membedakan mana yang baik dan benar, yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian kita compare dengan Ibrani 5 ayat 14. Dicatat di sana bahwa orang dewasa adalah mereka yang mampu melihat dengan panca indera. Mereka yang mampu membedakan mana yang baik dan benar. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain begini saudara, persoalan daripada jemaat yang ada di surat Ibrani bukan persoalan sederhana saudara, tapi persoalannya adalah persembahan tubuh kepada Allah secara utuh. Mungkin mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka belum berjumpa dengan kebenaran. Itu persoalannya sebenarnya sederhananya. Orang yang sudah berjumpa dengan kebenaran, mengalami kebenaran, maka itu akan mendrive hidupnya untuk membedakan mana yang baik, benar, berkenan kepada Tuhan dan tidak. Panca inderanya bekerja. Tapi mereka yang belum berjumpa dengan kebenaran, hanya tahu kebenaran tapi tidak berjumpa dengan kebenaran, panca inderanya itu menjadi lemah saudara. Tidak bisa membedakan atau kebenaran itu tidak lagi menjadi lifestyle-nya. Bukan sesuatu yang real dalam hidupnya, hanya berpusat pada otak saja. Bukan pada realitas hidup. Maka perlu kita membedakan saudara, mengenal Yesus dan berjumpa dengan Yesus itu, tahu Yesus dan mengalami Yesus sesuatu yang berbeda. Maka pastikan saudara sebelum kita mengatakan aku mau bertumbuh, pastikan saya dan saudara
sudah berjumpa dengan Kristus yang memberikan hidup kepada kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang menerima surat Ibrani. Belum mengalami perjumpaan yang utuh dengan sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga ini pengaruh daripada bagian yang kedua. Ketika mereka tidak berjumpa dengan Kristus, maka apa yang terjadi, saudara? Mereka gampang goyah dalam iman. Iman mereka itu tidak kokoh. Makanya kalau saudara perhatikan ada kalimat jangan murtad, itu kalimat yang betul-betul directly, saudara. Sangat keras. Dan kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena di tengah-tengah jemaat ada yang tidak berjumpa dengan kebenaran. Dan itu menjadi persoalan mereka, gampang goyah, gampang hilang di tengah-tengah perjalanan mereka. Artinya saudara, perjumpaan dengan kebenaran, dengan Kristus adalah cara terbaik sebenarnya. Cara terbaik untuk tetap teguh, kokoh di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan ini persoalan daripada jemaat yang menerima surat Ibrani. Jika demikian saudara, apa yang menjadi pelajaran buat kita melihat keadaan ini? Yang pertama saudara, ingat ini baik-baik. Lama menjadi Kristen bukan jaminan saudara mengalami pertumbuhan. Sekian lama saudara menjadi Kristen bukan jaminan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekian lama saudara sudah jadi Kristen, mengetahui berbagai macam teologi, mengetahui berbagai macam isi Alkitab, bahkan saudara hafal tetap bengeknya sampai A sampai Z. Itu bukan jaminan saudara. Kenapa? Sebenarnya pertumbuhan iman itu didasarkan pada teori yang kita terima dan harus terimplementasikan dalam hidup kita setiap hari. Iman Kristen itu tidak hanya sekedar teoritis, tetapi menjadi praktis dalam hidup kita setiap hari. Dan itulah proses pertumbuhan. Jadi ingat ini baik-baik saudara. Engkau lama menjadi Kristen bukan jaminan kita akan mengalami pertumbuhan. Maka perlu kita merenungkan hidup ini setiap hari. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar melakukannya. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah proses daripada pertumbuhan. Yang kedua, pelajaran penting bagi kita hari ini. Pertumbuhan itu natural yang disengaja. Ketika saudara memberikan makanan kepada anak saudara, itu sesuatu yang sengaja. Sengaja sekali. Dan dia bertumbuh secara natural, bukan? Sama halnya dengan kekristenan saudara. Engkau harus memberikan makanan yang enak, memberikan makanan yang baik kepada dirimu, kepada jiwamu. Dan secara natural dia akan bertumbuh. Saya ingin membagikan satu pengalaman saya dalam waktu terakhir ini, saudara. Membaca Alkitab itu bagi kita hari ini bukan perkara yang gampang, bukan? Tapi tahun lalu, saudara, saya tidak menunggu akhir tahun atau awal tahun. Saya memulai membaca Alkitab kurang lebih tanggal 27 bulan Juli tahun 2021. Dan saya melatih diri untuk tetap setia pada komitmen itu sampai hari ini. Dan saudara, saya cuma sharing kepada saudara supaya ini menjadi pendorong bagi kita untuk melatih diri. Saya sudah sampai pada Lukas 16. Dari sekian panjang itu saya sudah sampai pada Lukas 16. Saya menginginkan membaca itu seluruhnya sebagai komitmen saya untuk bertumbuh. Saudara maukah melakukan itu? Saudara pikirkan itu di dalam kehidupanmu masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, pelajaran penting bagi kita hari ini adalah pentingnya kita merasakan Allah di dalam segala hal. Kapan kita bisa merasakan Allah? Ada satu cerita saudara, suatu ketika ada ikan kecil bertanya kepada ikan yang sudah dewasa di laut, mereka ada di laut. Dia bertanya begini, kawan, laut ada di mana? Lalu ikan besar itu mengatakan laut itu adalah tempat engkau berenang hari ini, saat ini juga. Lalu dengan kecewa, kamu ini nggak bisa memberikan jawaban kepada saya. Lalu dia mencari terus, mencari laut. Dan setiap dia bertanya jawabannya sama, laut adalah tempat engkau berenang hari ini. Apa yang ingin saya katakan saudara? Hari ini, dimanapun engkau berada, adalah tempat di mana engkau bisa merasakan Allah. Dimanapun kita berada, saya baca buku dari Gary Thomas, saudara, bukunya Secret Pathway.
Jadi dia memberikan gambaran 8 cara kita bisa mengalami Allah. Kita bisa mengalami Allah melalui natural, kita bisa mengalami Allah dengan cara begini, kita bisa mengalami Allah dengan cara kita mendengarkan kesaksian dari orang. Saya sebagai orang yang natural, saudara, saya bisa mengalami Allah ketika saya melihat alam semesta. Saya membayangkan Allah itu yang punya kekuatan itu, yang menguasai seluruh alam semesta itu, membungkus saya dengan alamnya, dan saya bisa merasakan saya ada dalam genggaman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-12, itu menjadi pengharapan sebenarnya kepada kita. Saudara mungkin hari ini merasa, aduh saya ini tidak bertumbuh, saya ini sudah lama menjadi Kristen, sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi saya tidak bertumbuh. Ingat baik-baik, ketika engkau sadar akan hal itu, atau mungkin saya sudah tinggalkan Tuhan, ketika engkau sadar engkau sudah tinggalkan Tuhan, itu sebenarnya pertanda baik untuk kembali. Dan Allah selalu membuka tangan kepada engkau. Engkau siapapun, dia selalu membuka tangan untuk merangkul engkau. Dan dia mengatakan, mari anakku, aku menyediakan sesuatu yang indah bagimu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa.